good day to feel beautiful. Welcome back to Magna Talks Beauty with me, Shanna. And me, Celerani. Celerani. And today we're going to talk about something red. Something red. Loving red was flag. Apa tuh yang merah-merah biasanya? Merah-merah delima. Alibaba. Oh ya. Jadi kita akan ngomongin satu hal yang perempuan sering kesusahan untuk menanggulangi. Dan Gitu. memang hanya perempuan saja. Betul. Karena Suka agak menjalar sih. Iya, apanya? Suka ada kayak after effect gitu loh. Apa sih? Jadi kita mau ngomongin periods ya guys. Sebelum kalian bingung kita mau ngomongin apa. Menstruasi. Siklus. Menstrual. Ya. Menstruasi. Oke, Mat. Pertama kali dapat umur berapa, Mat? Gitu beneran ya. Aku sih belum Kak. Asli. Sorry. Aduh. Gue pertama kali SMP umur Kelas? berapa ya? 14. Kelas 2 lah. Oh, gue kelas 1 menuju kelas 1 akhir. Oh, menuju kelas 2. 13 lewat. Gue tuh pas dapet, gue mikir, wah gue telat nih. Karena teman-teman gue udah dapat semua. itu kelas 6 SD pada dapet, so gue Yeah. kayak am I late? I mean I am. Cuman kayak it's so interesting untuk melihat teman-teman gue tiba-tiba kayak iya aku perlu ke ruangan PKS. UKS. PKS ya, itu partai. Sorry. Gue perlu ke UKS. UKS nih, kenapa? Gitu deh. Oh, nggak mau ngomong. Ya ampun. Aku Aku kotor. mandi Nas. Tapi ya, kayaknya waktu pertama kali gue dapet, yang gue inget gue kayak, gue udah dapet nih. Oh, dapet tuh kayak gini gitu. Cuma gue inget banget gue tuh ngomong, oh pantesan dari kemarin gue marah-marah. Gue bilang gitu. Oh. Jadi gue ternyata udah hormonal kan pas itu gitu, hormonnya lagi kicked in. Iya benar. Keren Gitu. gue emang lo dari lahir udah marah-marah. Oh iya, betul. Itu juga. Tapi lebih gitu ya berarti ya pas lo mau dapet gitu ya. Iya. Banget sih. Tapi lo ada ini nggak? Ada transisi untuk mastering pemakaian menstrual pads nggak waktu lo? No. Kenapa? Karena gue juga pas dapet tuh gue inget banget gue lagi latihan musik di sekolah. Itu hari Sabtu. Karena gue perform besoknya. Oh. Di kayak acara sekolah gitu. Terus gue lagi latihan. Terus kayak ini kok sana gue gak enak. Ya udahlah. Iya kayak basah gitu ya pasti ya. Terus kayak ya udahlah gitu. Nggak sakit nggak apa. Gue Sampai juga rumah ngerasain. darah semua. Iya kaget ya Terus tapi. kayak mam aku berdarah gitu. Hah kenapa? Nggak nih sana aku udah semua. Oh iya. Oh di sini mama ajarin. Nyokap gue panik langsung kayak ini cara pakainya gini. Lo belum cara dikasih pakainya tahu. gini, belum. Iya ampun. Gitu. Ini cara pakainya gini. Terus gue kayak oke tanya-tanya. Sakit nggak? Pusing nggak? Ini nggak gitu? Enggak. Ada penyuluhan nggak tapi di sekolah lo kayak? Ada. Tapi after that. I guess SD udah. Cuman gue yang kayak what is this? Ternyata ya lo. Kayak, Makanya dengerin. Ya gue dengerin. Cuman kayak I didn't expect it would happen to me now gitu kayak at that time. Oke. Soalnya gue inget yang ngebantu gue lumayan banyak itu adalah penyuluhan di sekolah ya. Gue inget tuh itu 2 hari. 2 hari full nggak ada pelajaran, terus dikasih tahu semua tentang reproduksi kita, apa yang akan terjadi dan lain-lain, dan itu ngebantu banget waktu itu ya. Tapi tetap aja tuh gue pakai menstrual pads tuh dulu ya memakan waktu lah untuk gue bener-bener bisa naruh di situ. Dan nggak kebalik kan? Hah? Nggak kebalik kan? Enggak sih, cuma kadang kayak ke depanan gitu loh atau ke belakangan. Paham gak sih lo? That takes adjustment juga bagi gue. Kadang-kadang tuh meleset gitu loh. Bener. Jadi itu tuh yang susah waktu itu karena ya masih kecil kan, masih belum tahu harus gimana. Terus ya kadang-kadang bocor, tapi gue untungnya nggak pernah bocor yang sampai yang lebih wah gitu sih. Cuma ya pasti semua perempuan di sini pernah bocor kan. Iya, sampai nggak pernah bocor, mungkin mereka pakai yang 32 cm. Tapi gerah. Emang. Gue gak suka. Itu kayak bokong gue keringetan. Iya, gue juga. Ya kasihan dia. Bisa, Masa gue harus kasih bedak? Jangan bayi lagi dong. Bayi gitu ya, biar nggak biar keringet gitu ya. Tapi gue nggak pernah sakit sih, Mat. Gue juga. Lo pernah nggak sakit? Gue tuh sakit baru
beberapa Belakangan tahun ini. belakangan. Tos dulu dong, gue juga Karena mendingan. tau gak kenapa? Apa? Karena stres. Oh karena stres. Gitu. Yang sakit ini apa yang ini? Jadi sebenarnya ngaruh. Oh oke. Jadi waktu itu soalnya kayak I watch something, dia bilang pokoknya stress levels itu berpengaruh banget terhadap bukan alat reproduksi, cuman kayak discharge atau kayak iya. cramps atau pain, itu tuh ngaruh banget di Iya dapetnya jadinya gitu loh. Iya. Stress level lo gitu. Iya sih bener. Tapi yang gue baru sadari adalah gue sekarang lebih sering, ya sakitnya tuh bukan sakit yang parah sih, cuma kayak mules gitu. Ya. Dan itu baru sekarang setelah gue udah punya anak. Sebelumnya sih gue nggak terlalu sakit ya. Jadi kayak gue nggak pernah inget, cuma lemes doang gitu loh, lemes gitu, terus kayak gue pengen tidur aja. Iya, low gitu. energy, pasti bangun juga kayak agak groggy gitu kayak nggak mau ngapa-ngapain. Nah, gue tuh dulu setiap, karena gue kayak ada anemia, terus gue ada tekanan darah rendah gitu, di combine semuanya. Jadi gue kadang-kadang tuh kalau lagi dapet tuh gue malah makan kambing gitu. Gue yang suka jidat gue gitu. Wait a minute. Oh my god, iya gue pernah dengar. Iya kan, jadi gue tuh makannya kayak gitu. Terus gue jauh-jauhin tuh yang kayak seledri, yang bisa bikin ngaruh. Gue tuh pernah soalnya lagi dapet, terus gue kayak I'm on diet, terus gue makan salad doang, terus mata gue hitam men tiba-tiba. Gara-gara apa? Kayaknya tekanan darah gue rendah banget jadinya. Terus gue pusing, terus kayak wah nggak bisa nih begini nih. Terus kan ya gitu, gue nggak tahu badan gue apa gitu kan, harus diapain gitu loh. Terus ever since then gue kalau dapet gue lebih apa ya, lebih memperhatikan hal-hal kecil lah kayak makanan gue gitu, karena ternyata ngaruh banget. Iya, ngaruh banget. On the contrary, temen gue tuh malah, pokoknya remedi sekitar dapet tuh banyak banget kayak cewek ya. Tapi kayak temen gue tuh ngerasa kalau dia mau dapet gitu, dia udah di cycle-nya, dia harus tetap makan daging merah. Karena kalau misalnya enggak, dapetnya tuh cramps-nya tambah sakit. Jadi kalau misalnya dia benar-benar nggak makan daging merah untuk kayak maybe like a week before dapet, dia bakal kayak oke aja gitu, nggak sakit. Mungkin ya beda-beda ya badan orang ya. Makanya kayak dan baik banget kan mitosnya juga tentang menstruasi tuh, kayak ada yang bilang kalau misalnya cramps jangan minum soda atau apa ya, gitu. Malah ada yang bilang justru banyakin minum soda. Yang gua tahu wine ngaruh sih. Bentar, dalam aspek apa nih harusnya? Dalam aspek ini yang disinkronkan sama ini. Wow, amazing. Karena kadang ini saya nih, wah kayak perasa banget tuh gue tuh kalau menjelang tuh. Kadang tuh gue gini, udah deh cepetan dapet deh, soalnya gue tuh udah bad mood banget gitu. Kayak biar let's get this over with gitu. Iya bener sih. Udah gak sih kadang-kadang gitu? Gue mengerti sih perasaan itu. Karena gue hari pertama tuh sakit banget sampai gue mental breakdown. Kan gue nangis, gue kayak gue nggak bisa gerak. Gue nggak tahu kenapa waktu itu sakit banget, mungkin juga ada kayak gue juga lagi stres atau gimana, cuman wah itu parahnya sebelum nangis. Dan itu baru tahun 2021 kemarin. Kasian. Berapa okay now? Hopefully nggak dapet. Baru saya. Baru. Aku belum. By the way, tapi lo tahu kan cycle lo berapa biasanya? Tahu. Kalau gue sih nge-track ya. Oh iya, pakai. Sekarang udah ada ya app ya. Semua gue bersyukur banget sih, karena gue tuh baru pakai app seperti itu maybe like the last 3 years, kayak 2019 gitulah. Dan tadi emang gak ke-track aja. Jadi kalau misalnya gue ngerasa kayak harusnya gue dapetnya kapan ya gitu loh. Jadi kayak agak bahaya nih kalau ada yang kelewatan. Gitu kan. Bener. Atau misalnya lo mau tahu kenapa ya gue lagi sensitif banget hari ini gitu. Itu kan bisa ketahuan juga kan kalau cek cycle. Oh ternyata lagi kayak gini. Iya bener sih, bener sih. Terima kasih ya sudah hidup di tahun 2022 yang banyak sekali dibantu sama modernisasi digital. Bener, kita tuh privilege banget loh. Banget, iya dulu tuh teknologi. Soalnya gue inget waktu dulu gue pas SMA gitu sih, gue kayak tiba-tiba dapet gitu. Karena gue gak aware banget kan sama badan gue kan. Bener. Tiba-tiba dapet. Iya kalau sekarang tiba-tiba dapet. Udah kayak tinggal bawa pembalut, bawa menstrual cup aja kalau misalnya udah deket lagi, iya. Tapi memang menstrual cycle orang sih kan beda-beda tuh. Yang waktu dulu sih gue tuh selalu takut karena cycle gue tuh gede.
harinya gue tuh bisa 30 lebih, 33. Jauh juga ya. Jauh, kan beda-beda. Ada orang yang 28 persis langsung dapet, ada yang lebih-lebih sedikit. Nah gue tuh yang range-nya tuh gede, jadi kadang ya saya nggak akan bisa rely on metode kalender ya, Iya, karena itu tidak benar. bisa saya andalkan Iya, gitu. karena 30 ya lebih. Jadi gue harus kayak kira-kira gitu, dan dengan tracker ini sih, si app-nya itu benar-benar membantu. Jadi buat kalian yang belum pakai deh. Lo pakai apa? Clue. Oh gue dulu sempat pakai Ovia, terus sekarang karena di Apple Health udah ada, jadi kayak gue pakai apa? Oh, ternyata ada. Damn, I gotta look at it. Iya. You know? Tapi kayaknya banyak banget yang kita belum tahu ya tentang menstrual cycle kita ya. Iya, padahal kayak dapet tuh setiap bulan loh. Setiap bulan sih. Ya, Dan kalau kita beruntung. kalau beruntung. Aku pernah 9 bulan gak dapet. Kan lahirnya ada. Hamiduna. Enggak 9 bulan deh. Abis itu gak dapat lagi. Nggak dapet berapa lama? Gua lama tuh sampai kan nyusuin kan bikin Nggak berdarah, masa nggak? nah ini ada yang iya, ada yang enggak. Jadi emang again lo harus cek ya, apakah lo udah fertile lagi atau belum. Karena kalau gua waktu itu gua ngelahirin tuh di bulan Februari, gua baru dapet di bulan Desember, abis itu Januari nggak dapet lagi. Buat 2-3 bulan lagi, abis itu baru dapet lagi. Baru abis itu setiap bulan. Jadi lama tuh. Iya. Kalau misalnya setahun? Iya, hampir setahun, karena aktif nyusuin kan. Katanya sih KB alami, tapi aku nggak percaya. Soalnya banyak yang kebobolan. Oke. Jangan percaya ya. Oke. Jangan percaya ya. Sekarang kita akan ngecek yang kita tahu dan yang kita tidak tahu tentang period. Nah, kita sekarang akan menjawab beberapa pertanyaan dari ibu produser tentang menstruasi. During your period, you lose 1 pint of blood. Pint? 1 pint. Bir. 1 pint. Sebir gitu masa? Enggak. Enggak, I think it's less. No, I think around 1 pint. Oh, I think it's only like half. Coba gue ukur dari menstrual cup gue. Iya. Spesifiknya berapa? Half a pint. Iya. Ih, half a pint banyak banget. Nggak sebanyak itu kali. Dracula. Jangan diseruput ya. Ya half a pint paling. Half a pint. Iya. Ya. Jadi gue jadi ragu nih. Tadi gue bilang iya. Gue bilang iya. Gue bilang enggak. I think it's true. The answer is false. You lose only about 2 to 4 tablespoons every period. 2 to 3? 2 to 4 tablespoons every 2 period. sampai 2 to 4. 4 sendok makan. Hah, masa sih cuma segitu? Enggak. Menstrual cup gue segede apa sih? Iya sih. Gue tuh dulu pas pakai pembalut gitu, pakai pads, gue kan nggak bisa ngukur dong. Iya. How much blood I'm losing, right? Tapi semenjak gue pakai menstrual cup, gue kayak bisa nakar Iya, gitu loh. bisa nakar setiap kali copot berapa jam dan biasanya penuh ya. Tapi lo pernah gak kepenuhan, lo lupa? Pernah bocor Iya, soalnya. gue juga. Terus pas gue buka, wah, Waduh. It's a party. Oke, lanjut. Saya salah. Oke, kita semua salah. Maafin deh kalau gue salah. Next Nanti maafin. question. It is unsafe to skip your period. Unsafe. Okay, wait a minute. It's unsafe or unhealthy? Unsafe/unhealthy. Unsafe is unhealthy. How do you skip a period voluntarily? Kayak pakai obat gitu. Pakai obat kan biasanya ada tuh yang kalau lagi umroh atau lagi naik haji, iya. ya kan. Konteksnya if you naturally miss your period. Oh ya, jangan gimana sih? Ya bahaya berarti, karena setahu gua to determine whether you're healthy or not itu through your menstrual cycle. Iya. Gitu. Setahu gua ya, karena gua ngobrol banyak waktu mau punya anak. Gitu. Kalau gue dari teman-teman gue tuh ada yang mereka punya health problems dan itu nyambung langsung ke mereka pernah 6 bulan gak dapet. Nah, Jadi kayak PCOS gitu. Iya, jadi kayak once you miss your period, there's something really wrong Iya. with your health. Iya, betul. Menurut gue, so yeah. Kalau Kita misalkan agree ya? miss your period unnaturally jadi pakai obat, safe or not? No.
I don't think so. Karena itu kan kayak nahan hormon ya gak sih? Iya. Nahan hormon gak sih? I don't know. Nggak tahu sih, menurut gue sih enggak. Menurut gue juga Semua yang ditahan itu nggak baik. iya, jangan ditahan guys, dilepasin aja. Jadi jawabannya Ibu Produser? Jawabannya adalah if you naturally miss your period for a long period of time, yes, it's unsafe. Tapi if you unnaturally skip your period pakai obat, it's safe. Wow. Wow. You need to Kalau do pakai it obat with is a safe. prescribed method of birth control. Oh, oke. Oke. Jadi kayak kalau misalnya lo mau umroh gitu, minum tuh nggak apa-apa ya. Oke. Tapi harus prescribed. Ya. Oke, Bener-bener. oke. Jadi kayak, hai dok aku mau umroh gitu. Iya, kan harus ngasih tahu kan biasanya kan. Soalnya temen gue bilang waktu itu dia sebulan pergi terus kayak gue minum, tapi abis itu jadi jerawatan. Ada side effects. Ada side effects, ya. Karena hormon juga kan pilnya yang diminum. Iya. Dia pokoknya parah banget deh, terus dia bilang itu karena dia minum itu. Blocker. Ya, hati-hati guys. Ya, stay safe. Oke. Berikutnya. Next. Ya. Menstrual cycles can synchronize when you are close enough to another woman. Yes. Sync. Lo gak pernah sync sama teman lo? Gue gak pernah nanya apapun sih. Maksudnya kayak, Really? are you on your period? Kayak enggak pernah deh. Gue tuh kalau misalnya lagi hangout sama cewek-cewek atau mungkin kayak gue lagi intens, misalnya kayak gue hangout sama satu orang, nanti tiba-tiba kayak aduh gue lagi dapet hari pertama nih. Gue juga. Sama Gitu. Ubi kayak gitu. Hey, Ubi dapetnya berapa bulan sekali? Gila. Cuman ya begitu. I do think it's true. Dan terkadang sama Karina juga sama adik gue. Oh Tiba-tiba iya, kayak, kalau sama kakak gue Dek. ya. Jadi kayak it does sync. Terus kemarin gue juga ngeliat di TikTok kayak this is my first ever lesbian relationship and nobody told me that our periods are gonna sync. Oh ya? Kocak banget. Ya ampun. Tapi gue selalu wondering sih, berarti lesbians mereka naro menstrual pads-nya dipakai bareng-bareng gitu ya? Kalau gue kan enggak. Iya, kalau kita kan ya kita sendiri. Nggak Kalau mereka buat sendiri. berdua, waduh. Kocak juga sih, tapi so yeah, I do believe it syncs. Yeah, to a certain degree. Oke, jadi yes ya. Ya udah deh. Asik. Ya, no juga gak apa-apa. Iya, tapi aku maunya. So. Silakan kali ya. The answer is false. You don't think. Jadi, what makes it the same? What makes it the same is periods, they start every 28 days. They don't start every month. Iya. Every the same month. Jadi bisa aja emang pas banget lagi ketemu. Oh ya. Semua oke. itu hanya kebetulan. Kebetulan ya, coincidence aja ya. Tapi kayaknya kalau di dalam satu household gitu ya, misalnya lo sama adik lo, mungkin jadi sama karena gizinya sama, gitu gak sih? Mungkin gak? I don't know. Bangunnya di waktu yang sama. Gak gitu nyata. Nggak tahu, aku kan coba aja nyari. Iya, ya siapa tahu bu produser tahu, tapi kayak belum research lagi dia. Iya. It's a secret I'll never tell. Okay, next question. Yes. You are not allowed to have sex during your period. False. Kenapa? Udah ada cowok langsung Karena apa? Ya aku sih nggak pernah ya Oh. have sex, jadi menurut aku tapi aman-aman aja deh kayak. Kalau menurut not? aku malah nggak ada ngaruhnya sih, malah kayak gue udah pernah nyari tahu nih, gue udah pernah googling nih tentang hal ini. Nggak apa-apa, setahu gue nggak punya karenanya. Karena ya nggak. Ya karena ya kalau tergantung, soalnya kalau cowoknya mau dan cowoknya ngerasa nggak apa-apa gitu ya, with all the blood, dan mungkin maybe do it in a shower or sebenarnya pakai anduk juga bisa sih. apa? Di alasan anduk aja. Ya itu juga bisa. Gue denger dari teman gue. Iya. Tapi ya basically sih kalau menurut gue nggak ada ngaruhnya, karena itu kan lo lagi nggak fertile sama sekali justru. Kalau lo mau menghindari, ini salahnya. That's another thing. Oh, ada mungkin yang nunggu ya. Jadi kayak kalau misalnya lo berhubungan seks pas lagi mens, abis itu ejakulasinya juga di dalam, itu ada still there's a chance of Karena you getting ada- pregnant because the sperm lives for like 3 days. Iya, kalau ada telur satu lagi nunggu yang belum pecah, Ya, belum pecah. belum pecah telur.
bisa masuk ke telur yang itu. Ya. Iya, I kayak get it. gitu. Cuman for me period sex from what I've heard itu bukan yang nggak boleh atau boleh, tapi lebih kayak lo Tabu. level kenyamanannya Oh, gimana iya. gitu. Karena banyak orang yang tidak nyaman dengan darah, ada emang yang ngerasa insecure atau very sensitive Yeah. emang during their period itu juga Atau ada yang ada. sakit perutnya. Exactly, atau Iya, mungkin iya. ada ya bener sakit-sakitan di Iya, badannya, iya. you know, but it's okay. It's not allowed. Who gave the rules? Asli. Ya Ya. sih. Selama kalian baik-baik saja dan kalau udah kefefet gitu kayak misalnya long Kefefet! distance gitu kan. Aku baik-baik saja. Kalau kepepet, ya udah. Do it. Ooh. Just do it. Jadi apa jawabannya, Bu? The answer is yes, you guys are true, it's false. You can have sex during your period, but again, it all comes back to consent. Yeah. And sometimes doctor encourage people who have cramps during their periods to have sex or do heavy sports. Oh iya. Karena malah jadi difference. ya. Yeah. That has been proven to be true. Oh iya. Nah, iya. On that note, Padahal soalnya gue sering banget kayak kalau cranky nih karena mungkin kayak I've been with the guy for 17 years ya. Dia Yeah. juga kayaknya tahu nih kapan gue udah mulai kayak you do that? wah lo ya gitu. Mm. Nah biasanya tuh kalau gue udah telat, abis itu malah lo coba you have sex and then the next day tuh biasanya gue dapet gitu. Jadi dia kayak ini kalau ini lagi cranky mendingan kita jos biar keluar nih besok gitu. Oh, kalau malah itu menjadi trigger ya? Trigger. I don't know why. Ya, gue setuju. Look it up produser. Gue juga setuju tapi Nes. Tapi kalau gue mungkin yang tidak berpartner ya. Oh, oke. Karena it Belum. also works. Ya, belum. It also works without a partner if you know what I mean. Oh, oke. Iya kan? Ya. Nah, berarti ya Nge-trigger. mungkin kayak ada apa pelvic workout. Benar. Kayaknya iya sih. Iya kan? Ini harus Pelvic diriset workout. lagi nih. Harus diriset lagi nih kayak bener deh Nes. Kita coba ya nanti ya. Kita cari tahu lebih jauh. Iya, Oke. Ada lagi? Last question. Oh. The very last question. There are more than 7 billion tampon waste in the world every year. True. Enggak, berapa? There are more than 7 billion tampon waste discarded every year. True lah, makanya kita jadinya sekarang mengajak semua orang untuk pakai menstrual cups. 7 billion itu populasi manusia di bumi loh. Ya kan tiap bulan kita dapat. Iya bener. Apa sih? Nggak, cuma itu kayak banyak banget. Tapi kayaknya bener deh. More than 7 billion. Jawabannya more than 7 billion. Yes. Wow. 7 billion tampons are in the United States alone. Dude, bayangin. Belum lagi dicampur sama pads. Iya. Dude. So 7 billion is the waste of tampons in one country. What? That's crazy. It's time to change, guys, girls. Kayaknya emang apa ya? Guys, menurut girls. gue tuh kita punya produk kayak feminine hygiene products gitu. Hmm? Menurut gue kayak bisa lebih diinovasikan lagi nggak sih gimana caranya biar kita nggak merusak alam ya, in a way that like, karena setahu gue ya zaman dulu kalau misalnya emang perempuan lagi dapet itu nggak boleh keluar rumah karena ya ntar kan darahnya kemana-mana, which makes sense, right? Ada lagi emang pakainya tuh popok kain. Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu popok kain. Itu jadi jauh bisa lebih environmental friendly ya. Iya bener. Dan sekarang gue tuh tahu beberapa brand feminine hygiene tuh udah bikin pad, reusable pad Iya. dari kain. Dan gue tuh kayak gue seneng banget Tinggal sih. dicuci ya. Gue seneng banget nemu banyak banget perusahaan yang emang women led, didirikan sama perempuan untuk menyelesaikan atau kayak memberikan solusi untuk para perempuan. Bener-bener. It's Karena emang so good. Karena emang ya itu sih tadi ya udah sampahnya banyak dan gue tuh selalu ngerasa kayak pas gue mens tuh ngerepotin tuh lo kayak
gue ya repot aja. Gue tuh selalu berharap kayak kenapa kita nggak kayak ayam ya bertelur satu tup gitu keluar, terus udah tinggal gue taruh nih telurnya tup gue taruh, abis itu gue bisa gitu. Iya, Soalnya benar. kayak dulu tuh kayak susah, gue nggak bisa tanding softball dulu. Gue inget banget gue nungguin tanding gitu, tapi kan susah tuh karena kayak zaman dulu petsnya cuma ada yang bentuknya gitu-gitu Iya, doang iya. kan. Nah ya itu sih, gue berharap kita bisa bertelur one day. Mungkin dengan teknologi di kedepannya kita bisa bertelur. Terus telurnya tinggal nunggu di ini Iya. di inseminasi. Iya, jadi nanti kita punya kayak kotak isinya telur kita. Terus nanti kalau mau hamil tinggal dikasih, masukin lagi. sperm aja. Oh dimasukin lagi. I don't know. Ya bayi tabung dong berarti. Ya, scientists do your job. They are doing their job. They are. Oh my god, ternyata masih banyak sekali yang gue benar-benar nggak tahu sih Iya. tentang the menstrual cycle dan cara kita bertelur. Tok 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 tok. So, some of the important notes yang mungkin bisa kita kasih tahu sekarang adalah kalau menurut gua ya banyak banget hal yang gua nggak tahu tentang my reproductive system itu sampai gua dewasa. Dan meskipun gue thankful for apa yang tadi gue cerita, ada 2 hari itu yang dikasih sama sekolah gue, tapi ada satu buku yang gue rekomend semua perempuan untuk baca. It's called Taking Charge of Your Fertility. Dan lewat buku itu gue tahu banyak hal, tidak hanya untuk menghindari pregnancy, tapi juga mencari tahu tapi juga kalau mau hamil gitu. Jadi lo tahu betul menstrual cycle lo seperti apa, ada luteal phase-nya, terus ada banyak hal yang lo tahu dari temperatur tubuh lo gitu. Jadi di situ gue cari tahu banyak hal waktu gue mau program hamil, dan lewat buku itu tercerahkan tuh. Oh oke. Jadi banyak banget ternyata sampai sekarang yang nggak tahu kalau ya gue mau bikin anak pun ya misalnya ya gue nggak tahu deh, ada banyak yang pokoknya cerita lah. Gue pengen banget nih hamil gitu, tapi kok hamil sih gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Di situ dijelasin lah, kan lo juga udah harus tahu kapan lo ovulasi, kapan lo bikinnya gitu-gitu loh. Hal-hal kayak gitu kita harusnya aware dari dulu sih gitu. Kenapa gue baru aware-nya ketika gue umur 28 tahun gitu. Ya kan, kayaknya agak aneh aja gitu. Dan ya menurut gue sih semua orang harus baca, semua perempuan ya, untuk tahu kalau ternyata waktu gue dapet itu yang terjadi sama tubuh gue tuh banyak gitu. Dan itu tadi yang gue bilang, ternyata lo healthy atau enggak itu kelihatan dari menstrual cycle lo. Itu sih. Damn, I need a lot to read, to watch. You know, gue selalu suka sih, gue selalu penasaran sama apa yang terjadi dan how things happen inside my body, karena you don't see it. Itu dia. You don't see it. Makanya kayak selama ini lo gini lah, bahkan kayak gimana jadinya bayi aja, itu kan masih kayak oke, kita tahu lah ada pertemuan telur lalalala, udah gitu doang kan. Tapi kan lo nggak tahu ketika developmentnya gitu. Developmentnya kayak gimana, ketika semennya masuk ke dalam tubuh lo, mereka tuh bisa stay berapa lama di situ gitu. Dan perjalanan dari si sperma masuk ke si menemukan telur itu, dan nantinya dia nempel di salah satu tempat, di dinding sel telurnya, terus membuat sac. Nah, hal itu gue baru ketahui tuh di umur gue 28 tahun gitu loh, yang kayak bener-bener tahu ya gitu. Jadi tidak hanya gue diajak untuk tahu tubuh gue, tapi gue juga jadi tahu tubuh laki-laki gitu. Gue tahu kayak banyak hal yang mempengaruhi sperma dia juga gitu, ketika emang gue waktu itu program hamil gitu. Jadi kayaknya mendingan tahu sekarang sih gitu. Ya, sebenarnya. The sooner the better ya. Iya, karena itu ngaruh semuanya, dari metabolisme lo tuh dari apa yang lo makan, jam istirahat lo, terus bahkan jam atau durasi lo workout itu ngaruh banget. Wow. Jadi waktu gue program hamil tuh ternyata gue harus ngurangin workout durasi workout gue.
karena gue kebanyakan workout. Wow, okay, she's an active queen. Love that. Tapi ya itu, tubuh perempuan ternyata butuh lemak. Ya, dan itu yang kita Ya harus kan tahu. ini lemak, Nas. Iya, makanya gue juga tetap ngerasa gue ada lemaknya gitu Iyalah. ya. Tapi ternyata gue butuh lebih banyak lemak ketika gue mau hamil. Iya gitu. benar. Itu kan jadi kayak penghangat ya. Penghangat Penghangat situasi. Biar kayak ayo develop gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga. Saya bukan ayam. Padahal gue berharap bertelur. Iya, gue selalu berharap bertelur. Ya, I do think dulu gue pas penyuluhan kayak pendidikan tentang alat reproduksi itu kayaknya di saat gue nggak mau tahu. Nah, Jadi gue Jeng-jeng. nggak nyangkut Iya, gitu. benar. Di sekolah kan kesannya elah ini pelajaran sekolah apaan sih. Abis Cuma itu paling mau main. paling kayak lo seneng aja, lo gak harus komen gitu ya, fisika gak perlu mikirin or whatever gitu kan. Tapi I do think sekarang kalau misalnya mungkin kalian di rumah udah mulai peka terhadap diri sendiri, tetap terhadap badan sendiri, it's really good to be more curious about yourself dan belajar. bener. sih, Dan iya. kayaknya sih perlu banget ya untuk dimasukin ke dalam apa namanya kurikulum ya. Menurut gue tuh SMP iya of course kita harus tahu tentang menstrual cycle dan lain-lain. SMA harusnya kita tahu In-depth. lebih dalam. Yeah. Kuliah harusnya kita tahu lebih dalam Oh lagi. yeah, that's true. Oh kuliah banget. Iya yes. kan, karena Yes. kuliah kan experimental Yeah, ya when gitu. you're still experimental. Iya, jadi ya itu loh, kayaknya kita harus tahu banyak hal untuk menghindari pregnancy ataupun mau pregnancy. Yeah, that's true. Guys, take charge of your own body and know more about your body Yes. right now. Iya. Dan gue harap makin banyak lagi yang tercerahkan untuk mencoba pakai menstrual cup karena memang agak-agak sulit masuknya. Tapi kalau udah masuk ke dalam lebih nyaman gitu loh. Ya, Kayak nggak, bener-bener. ya kan kayak nggak dapet gitu. Kayak nggak ada yang that wet feeling gitu loh. Iya, dan kayak lembab nggak jelas gitu, atau mungkin kayak gatel, stuff, ya. Coba ya guys, Dicoba coba ya. Kok kita jadi kayak ngomongin menstrual cup? But Tapi ya anyways, nggak apa-apa. it's very good. Kalau mau berenang, jadi nggak usah khawatir ya. Bener, pakai bikini juga bisa. Oh iya bener, pakai hot pants juga santuy. Iya. Yeah. Oke. Anyways, that's it for our discussion about menstrual cycle Yep. and everything around it. Hope you guys enjoyed this one. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and follow us on Instagram. And we'll Udah. see you next week. Lo mau follow apa lagi? TikTok? Follow kita masing-masing, Ci. Oke, Itu Twitter. dapat nilai plus buat lo semua. Just don't follow us around in real life. You know? See you guys. See ya. Bye.